Devano mengingatkan, Tuan Bram berkata, seni bela diri, jangan melompati latihan, harus mantap dan pelan. Kita sekarang seperti kursus teori sebelum belajar mengemudi, pelajari dulu teorinya sebelum masuk mobil dan berhubungan. Ini sebenarnya cukup bagus, pendekatan langkah demi langkah. Johan tertawa dan berkata, aku ingin membuat terobosan dalam kekuatan pribadiku secepat mungkin, dan kemudian aku akan menunjukkannya kepada saudara-saudaraku dan memberitahu mereka bahwa pedang ini tidak tua. Tama melangkah maju saat ini, dan berkata sambil tersenyum, tampaknya pemahaman Tuan Devano jauh lebih baik daripada pemahaman Johan. Ketika keduanya menemukan Tama berjalan mendekat, mereka dengan cepat berkata dengan hormat Tuan Renza dan Tuan Muda. Tama sedikit mengangguk pada keduanya, dan berkata, perjalanan seni bela diri bisa dianggap jauh, jadi fondasi awal sangat penting. Saat belajar piano, saat guru memberitahumu tentang notasi dan teori musik dasar, kau tidak boleh berpikir untuk mempelajari musik sesegera mungkin. Orang-orang tidak sabar ketika mereka masih anak-anak. Setelah mendengarkan Guru Bram, aku merasa seperti itu karena setelah aku mempelajari struktur fisiologis di kelas biologi SMP-ku, aku ingin segera menemukan teman sekelas wanita untuk berlatih bersama mereka. Devano tertawa dan berkata, aku tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Orang-orang baru memulai dalam 1 atau 2 tahun. Tidak mungkin bagi kami untuk menyelesaikan dalam 1 hari apa yang telah dilakukan orang lain dalam 1 atau 2 tahun. Johan mengangguk dan tersenyum, Tuan Devano benar. Tama tersenyum kali ini dan berkata, oke, aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Kalian akan mulai mencoba latihan praktis dalam waktu sekitar 1 minggu. Minggu ini meletakkan dasar yang baik, dan cobalah untuk tidak kehilangan rantai ketika datang ke perbaikan. Keduanya secara alami mengangguk setuju, dan Tama melihat hari sudah larut, jadi dia tidak tinggal lebih lama lagi, dan pergi dari Camp Elsa. Pada saat yang sama, New York, AS. Di gedung Anbang di Manhattan, keluarga Polen bangun pagi dan pergi ke ruang makan untuk sarapan. Selama periode waktu ini, demi keselamatan, sebagian besar keluarga Polen tinggal di gedung Anbang yang dijaga ketat, yang tentu saja termasuk pria tua dan wanita tua itu. Kondisi lelaki tua itu tidak stabil akhir-akhir ini. Gejala demensia pikun baik dan buruk, begitu banyak hal dalam keluarga diputuskan oleh wanita tua itu. Saat ini, melihat anak cucu hampir semuanya ada di sini, wanita tua itu mengetuk meja dan berkata, semuanya, aku ingin mengumumkan satu hal. Mendengar ini, semua orang dengan cepat menghentikan gerakan mereka. Menatap wanita tua itu dengan saksama, dan menunggu kata-kata selanjutnya. Melihat semua orang menunggunya, wanita tua itu berkata dengan santai, aku sudah meminta seseorang untuk membeli real estate di Jakarta terlebih dahulu. Jadi aku memutuskan bahwa mulai hari ini, keluarga Polen akan berangkat ke Jakarta satu demi satu. Orang tua itu dan aku berencana untuk pergi pada sore hari. Setelah itu, dia berkata kepada Marshall tanpa menunggu reaksi semua orang, demi keamanan, semua orang akan berangkat dalam 3 hari. Terserah padamu, Marshall, untuk memutuskan siapa yang duluan. Keluarga Polen sudah lama mengetahui bahwa wanita tua itu akan pergi ke Jakarta. Apalagi keputusannya sudah lama disetujui oleh seluruh keluarga. Setelah mengalami krisis yang hampir memusnahkan keluarga, keluarga Polen yang selamat dari malapetaka kehilangan minat pada karir, uang, dan status, dan berharap untuk mencoba yang terbaik untuk menebus kekurangan dalam hidup di masa depan. Bagi seluruh keluarga Polen, kematian Sarah tentu saja merupakan penyesalan terbesar. Dan yang terjadi selanjutnya adalah keberadaan Tama tidak diketahui. Kematian Sarah tidak dapat diperbaiki, dan satu-satunya hal yang dapat menebusnya sekarang adalah menemukan Tama. Terutama penyakit Alzheimer orang tua itu semakin serius.
Ketika keluarga Polen tidak ingin menemukan Tama di masa depan, orang tua itu tidak bisa mengingat Tama sama sekali. Pada hari kerja, Marshall, sebagai manajer umum urusan internal keluarga Polen, sudah mengatur agar bawahannya membeli Jakarta Cempaka Villa terlebih dahulu, dan pada saat yang sama mengoordinasikan lebih dari 100 tuan seni bela diri dan pengawal terlatih untuk pergi ke Jakarta untuk persiapan sebelumnya. Ada begitu banyak tuan yang melindungi Cempaka Mountain Villa lapis demi lapis. Oleh karena itu, bagi keluarga Polen, keamanan di Jakarta juga sangat penting. Saat ini, Marshall berkata, "Bu, kali ini aku akan menemanimu dan ayah dulu. Marvel dan Teresa akan tinggal di Amerika Serikat untuk mengatur urusan anak-anak. Setelah anak-anak menetap, mereka akan berangkat ke Jakarta untuk menemui kita. Agam tidak terburu-buru untuk pergi untuk saat ini. Beberapa urusan bisnis di Amerika Serikat, serta berbagai urusan dewan direksi, masih perlu diatur oleh Agam, jadi dia yang terakhir pergi." Nyonya Polen tidak keberatan dengan pengaturan ini, jadi dia mengangguk dan berkata, "Semua orang ikuti saja pengaturan Marshall." Yang lain juga mengangguk satu demi satu. Marshall, sang kakak, selalu bisa mengatur semua urusan keluarga dengan tertib, jadi dia sangat bergengsi di dalam keluarga, bahkan Agam, yang bertanggung jawab atas seluruh bisnis keluarga Polen, selalu mengikuti saran Marshall dalam urusan internal keluarga. Melihat tidak ada yang keberatan, Marshall bertanya pada wanita tua itu, "Bu, menurutmu kapan pantas bagi kita untuk pergi?" Nyonya tua berkata tanpa berpikir, "Kita akan pergi di malam hari. Kita akan tiba setelah tidur malam. Aku telah meminta Guru Bram untuk membantuku melihat Feng Shui dari Villa Cempaka. Beliau mengatakan bahwa lingkungan alam di sana sangat bagus, dibandingkan dengan kota metropolitan seperti New York, lebih cocok bagi orang tua untuk memulihkan diri." Marshall segera berkata, "Oke Bu, kalau begitu aku koordinasikan pesawatnya sekarang dan berangkat secepatnya." Oh ya, wanita tua itu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Aku banyak ragu, tapi aku masih ingin mengatakan sesuatu padamu." Semua orang buru-buru berkata, "Bu, katakan." Wanita tua itu melihat sekeliling ke kerumunan, dan kemudian berkata, "Kali ini, ketika kamu pergi ke Jakarta, tidak ada dari kamu yang diizinkan membawa anggota keluargamu. Katakan pada mereka itu niatku. Jika mereka mengeluh tentangku, biarkan mereka mengeluh." Marvel menemani istrinya selama 20 tahun ternyata adalah agen rahasia yang ditanam oleh Black Mamba selama lebih dari 20 tahun. Kejadian ini membuat wanita tua itu merasa sangat tidak aman. Dia juga tidak tahu apakah separuh putra sulungnya Marshall, putra kedua Agam, dan putri bungsu Teresa memiliki bahaya tersembunyi yang sama. Jadi dia pergi ke Jakarta kali ini untuk menemukan petunjuk tentang cucunya. Antara lain, Sarah meninggal dunia. Jika Tama terlibat karena pekerjaan kerahasiaan yang tidak memadai, dia takut dia tidak akan bisa menjelaskan kepada putri sulungnya setelah kematiannya. Marshall, Agam, dan Teresa juga sangat memahami kekhawatiran wanita tua itu. Meskipun mereka sangat mempercayai pasangan mereka, tidak ada yang berani berbicara terlalu banyak saat ini. Oleh karena itu, Marshall memimpin dengan mengatakan, "Jangan khawatir, Bu, aku tidak bermaksud membawa istri dan anak-anakku ketika aku datang ke Jakarta kali ini." Agam dan Teresa juga mengangguk setuju. "Oke," wanita tua itu berkata dengan puas. "Mulai sekarang, selama Black Mamba tidak dihancurkan, urusan penting keluarga Polen hanya bisa diputuskan olehku, orang tua itu, dan kalian 4 saudara laki-laki dan perempuan. Seorang anggota keluarga yang berusia kurang dari 24 tahun, anak cucu tidak boleh ikut campur, dan setiap orang luar yang tidak dapat dipercaya sepenuhnya juga tidak boleh ikut campur." Semua orang mengangguk lagi dan lagi. Selama periode luar biasa,
Pendekatan wanita tua itu disetujui dengan suara bulat oleh semua orang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.